Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Haslinda. Saya mahasiswa dari IAIN Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan mengenai perkembangan pemerintahan di Indonesia yang lebih terkhusus kepada landasan hukum penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintah daerah. Nah, yang paling pertama yang harus kita ketahui di sini adalah pengertian. Pengertian dari landasan hukum itu sendiri adalah peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, sedangkan pemerintah daerah sendiri adalah pengelola keuangan negara yang berada di daerah, baik itu di wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya, di sini segala urusan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan oleh Pemda beserta DPRD. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memberikan amanat kepada Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, pemerintah daerah di sini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan serta peran masyarakat. Nah, itulah tadi sedikit pengantar tentang landasan hukum penyelenggara atau pelaksanaan pemerintah daerah. Nah, di sini saya hanya akan membahas 4 landasan hukum penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mempunyai konsepan materi dari berbagai referensi ya. Jadi langsung saja kepada undang-undang yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Undang-undang ini mempunyai persamaan mendasar yang bermaksud melaksanakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Akan tetapi, keseluruhan urusan yang diselenggarakan oleh daerah otonomi yang pada dasarnya bersumber dari penyerahan urusan dari pusat. Jadi, inisiatif daerah dalam mengurus urusan tertentu hampir dapat dikatakan tidak ada. Hal ini disebabkan karena 3 hal. Yang pertama di sini, otonomi merupakan hal yang baru bagi rakyat. Kemudian yang kedua di sini, kurangnya tenaga terampil dalam penyelenggaraan otonomi. Kemudian yang ketiga di sini, keuangan daerah tetap bergantung kepada pusat. Nah, adapun susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini yang pertama yaitu DPRD. Di sini DPRD bertanggung jawab kepada Pemda. Kemudian Pemda adalah DPRD dan kepala daerah. Kemudian komposisi keanggotaannya adalah 40-75 orang untuk provinsi yaitu daerah tingkat 2. Kemudian 15-25 orang untuk kecamatan atau kota praja daerah tingkat 3. Kemudian susunan pemerintahan daerahnya yang kedua di sini adalah kepala daerah. Di sini kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari dibantu oleh BPH. Kemudian adapun kewenangannya yaitu daerah memiliki kewenangan dalam urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksananya dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD. Kemudian undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini terdapat penambahan imbuhan di. Kemudian dengan prinsip pemberian otonomi, daerah yang seluas-luasnya telah ditinggalkan dan diubah menjadi prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama dengan dekonsentrasi. Adapun susunan pemerintahan daerah meliputi yang pertama itu DPRD, kemudian yang kedua di sini kepala daerah mencakup kepala daerah tingkat 1 karena jabatannya adalah kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur, kemudian kepala daerah tingkat 2 karena jabatannya adalah kepala wilayah kabupaten atau kota madya yang disebut bupati atau wali kota kota madya. Nah, sedangkan kewenangannya di sini pemerintah daerah berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam tataran teori juridik, Pemda dan DPRD memiliki pembagian tugas yang sangat jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi, di mana Pemda di bidang eksekutif dan DPRD di bidang legislatif. Tetapi dalam praktiknya, kepala daerah lebih mendominasi dan seolah-olah kedudukan yang lebih tinggi daripada DPRD. Kemudian undang-undang yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, undang-undang ini merupakan
upaya terus-menerus untuk menata sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya mengalami kekurangan, kelemahan, dan menghambat demokrasi di daerah. Oleh sebab itu, undang-undang ini terdapat beberapa perbaikan dan perubahan, antara lain menguatkannya peran dan fungsi DPRD, termaksud adanya pertanggungjawaban kepala daerah terhadap DPRD dan dihilangkannya beberapa ketentuan-ketentuan yang memandulkan prinsip demokrasi di daerah. Kemudian, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang ini menganut paham pembagian wewenang, antara lain pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Susunan pemerintahannya, yang pertama di sini kepala daerah provinsi gubernur, kepala daerah kabupaten bupati, kepala daerah kota wali kota, kemudian camat dan lurah atau kepala desa. Kemudian Pemda terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Kemudian DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi, bupati, dan wali kota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten atau kota. Kemudian kewenangannya di sini adalah kewenangannya menjalankan semua pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Kemudian yang kedua di sini kewenangannya wajib daerah adalah di bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kewenangan provinsi, yaitu kewenangan otonom yang meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten atau kota, dan kewenangannya dalam pemerintah tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten atau kota. Kemudian undang-undang yang terakhir di sini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 mengenal hubungan bertingkat antara provinsi dengan kabupaten kota. Kemudian telah diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini meletakkan aspek demokrasi dan peran serta masyarakat secara mendasar dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Sementara itu, seiring dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah tidak dipilih lagi oleh DPRD, melainkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat atau masyarakat. Undang-undang ini juga menghapus asas dekonsentrasi pada daerah kabupaten atau kota. Asas ini hanya dilaksanakan pada daerah provinsi. Susunan pemerintahan daerah di sini yaitu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian undang-undang ini tidak mengenal paham pembagian wewenang, tapi penyerahan atau pelimpahan tugas dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan. Baik, itulah tadi paparan materi mengenai landasan hukum penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintah daerah. Nah, akhir kata, atas segala kekurangan saya mohon maaf, karena saya selaku manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.